Psychological safety. May introduce. Apa itu keamanan psikologis? Keamanan psikologis pertama kali dipelajari oleh peneliti pada tahun 1960-an. Keamanan psikologis juga bisa diartikan tentang konsekuensi mengenai risiko interpersonal dalam kelompok atau situasi tertentu. Apa yang dilakukan keamanan psikologis? Efek memiliki OS kepemimpinan yang tinggi dalam keamanan psikologis dapat menjadi dramatis karena meluas hampir setiap aspek tentang bagaimana tim Anda berfungsi. Ini juga mempengaruhi kapasitas Anda untuk mendapatkan yang terbaik dari orang. Memengaruhi kemampuan Anda untuk memastikan bahwa alur kerja berjalan dengan lancar dan mengatur nada untuk bagaimana orang berinteraksi satu sama lain. 3 fungsi utama yang dijalankannya di OS kepemimpinan Anda. 3 efek utama yang dimilikinya terhadap cara orang bekerja sama. Yang pertama adalah mengaktifkan suara karyawan. Mungkin hal terpenting yang dilakukan keselamatan psikologis adalah memberikan informasi mengalir dengan bebas. Seperti ori di mesin mobil Anda, ia bertindak sebagai semacam pelumas, memudahkan informasi, opini, dan pengetahuan untuk bergerak di tim Anda. Kedua, membuat konflik bermanfaat. Mau tidak mau, ketika pendapat diungkapkan cepat atau lambat, ada ketidaksepakatan. Ketika ini terjadi, salah satu dari dua hal cenderung terjadi, entah dapat mengambil sisi yang lebih tajam, terkadang juga lebih pribadi atau defensif. Yang ketiga, mengubah kebakaran menjadi kinerja. Hal terakhir, keamanan psikologis memang datang sebagai akibat dari dua efek sebelumnya. Ini memungkinkan beragam orang dan keahlian untuk bersatu dan menjadi sesuatu yang lebih dari sekitar jumlah bagi masing-masing. Menuai manfaatnya. Dari manfaat yang dimiliki oleh ketiga psikologi ini adalah kepemimpinan banyak pelajari dan panja. Keamanan psikologis mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik dengan melindungi dari bias dan kesalahan. Ini mengarah ke tingkat yang lebih tinggi dari pemecahan masalah kreatif, perbaikan proses dan inovasi, dan itu mengarah ke tingkat upaya inisiatif dan keterlibatan yang lebih besar. Tim lebih mampu beradaptasi dengan perubahan dengan sukses. Mereka lebih cenderung mengajukan ketidaksepakatan dan memberikan umpan balik yang jujur. Dan sebagai hasilnya lebih mampu belajar dari kegagalan dan kesalahan. Ketika keamanan psikologis hilang. Kasus Jürgen Scrum dan Dennis Kessler pada November 1998, Kessler dan Dennis bergabung dalam merger perusahaan terbesar dalam sejarah senilai 36 US dollar miliar. Perusahaan bergabungan Dennis menjadi perusahaan mobil terbesar kelima di dunia. Kisah perusahaan Amerika yang dipimpin oleh CEO Bob Eaton telah menikmati kinerja yang luar biasa selama tahun 1990-an. Adalah pemberontak yang inovatif dalam hal produk dan proses. Ini pada dasarnya menghilangkan hierarki perusahaan dan memiliki struktur matriks yang benar menggunakan tim platform yang merupakan bisnis otonom dengan perwakilan dari semua area fungsional yang mengerjakan satu proyek. Karyawan mengenakan jeans, berpakaian di kelas ekonomi, dan saling memanggil dengan nama depan mereka. Respons fight or flight. Seperti halnya perawatan, keamanan psikologis berdasarkan pada sistem kepercayaan biologis kita. Faktanya ini didasarkan pada beberapa jalur neurologis kita yang paling primitif. Bagian otak kita yang didedikasikan untuk membuat kita tetap waspada terhadap bahasa fisik. Di zaman prasejarah ini membuat kita tetap hidup dengan menjauhkan kita dari jangkauan karnivora lapar. Jika kita melihat bahaya, tubuh kita langsung merespon memberi kita energi yang dibutuhkan oleh aktivitas mendadak. Oleh karena itu, jalur saraf ini dikenal dengan nama yang terkenal response of flight or flight. Peran Anda dalam menciptakan keamanan psikologis hubungan reologis dengan respon flight or flight inilah yang menjadi alasan mengapa peran Anda sebagai pemimpin dalam menciptakan keamanan psikologis sangat berbeda dengan peran Anda dalam menanamkan rasa peduli. Peduli adalah tentang membuat orang merasakan sesuatu yang positif diperhatikan. Namun dengan keamanan psikologis ini bukan tentang membuat orang merasa positif dan aman, melainkan memastikan mereka tidak terasa tidak aman, memastikan respon penerbangan atau penerbangan mereka tidak diaktifkan. Memang, dalam pengertian ini menciptakan OS kepemimpinan yang tinggi dalam keamanan psikologis adalah seperti peran melawan kecemasan. Kurangi sensitivitas terhadap pemicu. Hal pertama yang dapat Anda lakukan adalah menargetkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan respon flight or flight orang menjadi lebih sensitif. Ini adalah faktor-faktor konstekstual, terkadang fisik, terkadang psikologis, yang membuat sistem pertarungan atau lari akan lebih mungkin terpicu. Studi menunjukkan bahwa penting untuk menyadari 3 faktor konstekstual seperti itu secara khusus.
Tekanan dan stres. Faktor sensitisasi pertama adalah tekanan waktu, beban kerja, dan sumber stres serupa lainnya. Jika orang memulai percakapan ketika mereka merasa di bawah tekanan dan stres, sistem saraf mereka sudah setengah diaktifkan sehingga mereka secara alami lebih sensitif terhadap pemicu potensial. Hierarki. Faktor sensitasi kedua adalah hierarki. Jika Anda bekerja dalam bisnis atau budaya nasional di mana ada rasa hierarki yang kuat dan rasa hormat terhadap otoritas, orang cenderung lebih waspada terhadap mengecewakan para pemimpin senior. Suatu hierarki dapat membuat orang yang terbiasa dengan merasa lebih aman secara psikologis, tapi itu juga bisa membuat mereka lebih sensitif untuk melanggar aturan hierarki ini dengan berbicara misalnya atau mempertanyakan pandangan para pemimpin yang lebih senior. Penyebaran. Faktor kepekaan kunci terakhir adalah dispersi, kecenderungan yang berkembang bagi tim untuk memiliki anggota yang bekerja di tempat yang berbeda. Kita sering diberitahu bahwa tim virtual seperti itu adalah cara kerja baru dan gesit di abad ke-21. Dan ini mungkin begitu saja, tetapi kenyataan tetap bahwa jauh lebih sulit untuk membangun rasa aman psikologis ketika orang jarang bertemu muka. Sekali lagi, ada batasan fisik untuk apa yang dapat dilakukan tentang ini, tapi penelitian menunjukkan bahwa 4 hal dapat membantu mengurangi dampak dispersi. Alat pemicu khusus. Di setiap tim ada trigger khusus yang ada. Ini adalah masalah topik yang begitu diangkat atau bahkan tampak seolah-olah akan diangkat, menyebabkan orang menutup diri dan menjadi berhati-hati. Ini bisa menjadi sebuah masalah politik di dalam perusahaan. Karena jika tim lain berlaku memimpin senior tertentu, nilai inisiatif perubahan atau perbedaan gaya operasional dalam tim. Setiap kali masalah seperti ini terjadi, ia tidak seperti plak kolesterol yang menghalangi arteri. Ini menghentikan arus komunikasi. Generasi pelatih. Teknik inti terakhir yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan tingkat keamanan psikologis dalam OS kepemimpinan adalah membantu anggota tim Anda menjadi lebih sadar akan pemicu pribadi mereka dan bagaimana mereka cenderung meresponnya. Untuk melakukan ini, yang perlu Anda lakukan adalah melakukan percakapan dengan masing-masing tim Anda. Sekali lagi, Anda dapat mengadopsi berdekatan langkah demi langkah. Langkah pertama, sisihkan 20-30 selama pertemuan 4 mata dengan mereka. Langkah kedua, persiapkan pembicaraan dengan memberikan terlebih dahulu apa yang diyakini sebagai wujudnya saat ketika Anda melihat mereka mendekat dan bersikap baik. Ketiga, mulailah dengan memberi tahu mereka tentang pentingnya orang tidak terpicu dan jelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang Anda diskusikan dengan semua lawan Anda. Keempat, beri mereka contoh berhubungan dengan diri hal yang memicu untuk bersikap defensif. Langkah kelima, tanyakan kepada mereka apa yang menurut mereka memicu mereka dan pengaruhnya terhadap mereka. Langkah keenam, setelah mereka mengidentifikasi beberapa hal, mulailah memberi mereka umpan balik tentang apa yang Anda amati tentang mereka dalam situasi ini. Langkah ketujuh, terakhir, Anda dapat membantu mereka memberikan apa yang dapat mereka lakukan untuk mencoba respons dengan lebih positif. Perang melawan kecemasan. Perang melawan kecemasan bukanlah hal yang mudah diperjuangkan untuk menghentikan sistem berbasis biologis alami tadi menendang sampai tingkat tertentu tidak dapat diatasi. Anda tidak akan pernah berhasil 100%, tetapi jika Anda berhasil mendapatkan 3/4 perjalanan ke sana, itu dapat membuat perbedaan dramatis pada OS kepemimpinan di mana tim Anda berfungsi. Informasi akan lebih mudah mengalir, kesepakatan dan konflik dapat diubah menjadi kekuatan positif. Dan di sini kemudian keamanan psikologis membantu mengarahkan kita pada jawaban atas pertanyaan rumit tentang keseimbangan antara sengaja, sistematis, dan asli. Jawabannya terletak pada apa yang disebut para ahli sebagai integritas perilaku, mempraktikkan apa yang dikutbahkan sebagai, sehingga Anda bertindak dengan cara konsisten dengan apa yang dikatakan. Selama Anda andalkan dan dapat diprediksi dengan cara ini, menjadi sengaja dan sistematis dapat menjadi otentik. Dan komponen penting ketiga dari kepercayaan inilah yang sekarang kita ubah kendalan.